Hola Mina. Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 102. Sebelum masuk ke alur cerita hari ini, seperti biasa saya mau ngucapin terima kasih lagi buat teman-teman yang sudah support channel ini lewat Saweria. Izin saya bacakan satu persatu nama dan pesan dari kalian ya sebagai bentuk apresiasi. Pertama dari Sahla, pesannya lanjutkan terus sampai tamat. Siap, makasih ya, sehat selalu. Lanjut dari Aldi, pesannya semangat dan sehat terus ya Min. Amin. Terima kasih ya doa dan dukungannya, berkah selalu rezekinya. Terakhir dari Narwidi, pesannya halo bang, kalau bisa durasinya diperpanjang lagi bang. Pengennya sih kayak gitu, tapi Mimin ngejar upload sehari sekali. Makasih ya saran dan dukungannya. Oke, itu dia para donatur kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sekarang kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Let's go! Beralih ke Blue yang sedang berdiri di atas toren air yang tinggi di tengah kota yang hancur. Dia mengamati sekelilingnya untuk mencari keberadaan monster Amaimax yang dibawa kabur oleh Saitama. Saat itu Blue melihat peta kota Z dan kota Y di smartwatch miliknya. Dia berkata, tempat yang dia tuju kota Z, distrik tak berpenghuni yang hancur karena insiden asosiasi monster. Kalau mau menyembunyikan Amaimax, pasti di sini tempatnya. Tapi perburuan besar-besaran seperti ini akan membutuhkan banyak tenaga kerja. Sial, asosiasi pahlawan sialan itu berani-beraninya mereka mengganggu pengejaranku. Setelah itu terjadi kilas balik. Sesaat setelah Saitama membawa kabur monster Amaimax. Saat itu Blue melihat Saitama melompat-lompat di atas gedung membawa Amaimax dan Blue langsung mengejarnya. Blue berkata, cepat sekali. Siapa dia? Dia terus melompat-lompat tanpa mengurangi kecepatan sambil menggendong monster. Kalau seperti ini terus, aku akan tertinggal. Setelah itu Blue menggunakan kemampuan kostumnya sambil berkata, aku hanya bisa menggunakan ini satu kali, tapi tidak ada cara lain. Aku harus melepaskan limiter kostumku. Tidak lama dari itu, Blue bersiap untuk melompat jauh dengan bantuan kostumnya. Dia melesat cepat menggapai gedung sebagai pijakan, lalu kembali melompat ke arah Saitama. Hingga akhirnya jarak dia dan Saitama benar-benar sudah sangat dekat. Tapi sayangnya, Genos muncul tiba-tiba di hadapan Blue sambil berkata, apa yang kau lakukan? Berhenti. Mereka berdua akhirnya mendarat di atas sebuah gedung. Blue berkata, Demon Cyborg. Genos langsung bertanya, siapa kau? Saat itu Blue terlihat kecewa karena target pengejarannya berhasil kabur. Dia berkata, dia kabur. Apa ini maksudnya? Pahlawan profesional justru membawa kabur monster. Ini sudah masuk berita juga. Percuma kalau mau disembunyikan sekarang. Apakah asosiasi pahlawan berniat melindungi Amaimax? Lalu si botak yang cepat itu siapa? Blue saat itu sudah bersiap untuk bertarung melawan Demon Cyborg. Dia berkata, aku mungkin bisa atau mungkin tidak bisa menyelesaikan situasi ini secara damai. Semuanya tergantung pada jawabanmu. Sementara Genos saat itu mengamati tangan kanan Blue. Dia berkata, terdeteksi energi tinggi dari tangan kanan depan. Kau menggunakan senjata khusus ya? Setelah itu Genos pun mulai mengarahkan tangan kanannya kepada Blue sambil berkata, dan itu persenjataan kuat yang levelnya mustahil dimiliki warga sipil biasa. Dilarang bagi orang yang tidak terdaftar di direktori pahlawan memiliki senjata mematikan secara berlebihan. Menanggapi itu Blue berkata, kau sendiri aktif sejak belum terdaftar. Jangan sok menasehati Genos-sang. Aku sudah menyelidiki latar belakang pahlawan profesional dengan kekuatan tempur tinggi sampai batas tertentu. Lagi pula, aku bukan warga sipil. Namaku Blue, pemimpin dari Neo Heroes. Mendengar itu Genos langsung menurunkan kembali tangan kanannya sambil berkata, Neo Heroes ya? Kalau seperti itu tidak perlu bertarung. Lalu Blue berkata, tunggu dulu. Kalian di sini sudah mengganggu aktivitas pahlawanku. Setidaknya jawab pertanyaanku. Apa yang akan dilakukan botak berjubah itu pada Amaimax? Genos menjawabnya dengan berkata, entahlah. Tindakan itu tidak ada hubungannya dengan kehendak asosiasi pahlawan. Saitama Sensei pun tidak terikat oleh aturan apapun. Setelah itu Genos meninggalkan Blue. Blue berkata, apa maksudmu? Apa kau menerimanya begitu saja? Kau pahlawan kelas S kan? Kubilang tunggu. Setelah itu kembali ke masa kini. Blue berkata di dalam hatinya, Amaimax berhasil kabur karena ada gangguan. Asosiasi pahlawan, baik manajemen maupun pahlawannya, semuanya sudah busuk. Aku tidak pernah terpikirkan untuk membentuk aliansi dengan mereka. Setelah itu tiba-tiba ada yang menghubungi Blue dan memberitahunya bahwa ada monster yang muncul. Kemudian beralih ke markas asosiasi pahlawan. Di sana ada Forte bersama Butterfly DX dan Centod sedang nongkrong di kafe. Mereka pun membawa Rover dan Black Spam bersama mereka.
berkata. Forte terlihat menghela nafasnya, seperti sedang akan menyampaikan sesuatu yang tidak enak dia sampaikan kepada teman-temannya. Chentot berkata, "Kau terus-menerus menghela nafas ya?" Butterfly DX berkata, "Kalau ada yang mau dikatakan, tinggal katakan saja, tapi aku tidak akan meminjamkan uang." Lalu Forte akhirnya berkata, "Aku sudah direkrut oleh organisasi bernama Neo Heroes. Kompensasinya bagus dan mereka meminta Forte sama ini secara khusus. Jika dilihat dari pendapatan tetap bulanan saja, jumlahnya 2 kali lipat dari angkaku saat ini. Mereka sadar akan kondisi menyedihkan di mana bakat langka sepertiku terkubur di bawah kelas A di Asosiasi Pahlawan. Tapi aku merasa tidak enak kalau mendahului kalian begitu saja." Setelah mendengar itu, Chentot berkata, "Aku juga direkrut kok." Butterfly DX pun berkata, "Aku juga sama. Sudah diberi pamflet dan kontraknya juga." Mendengar itu, Forte pun terkejut dan seketika mereka hening sejenak. Lalu Forte berkata, "Kalian mau pergi ke Neo Heroes?" Chentot berkata, "Sedang kupertimbangkan secara positif." Lalu Butterfly DX berkata, "Aku juga. Sepertinya di sana disediakan sandang, pangan, dan papan. Berbeda dengan Asosiasi Pahlawan, filosofi mereka mengutamakan keselamatan pahlawan dan tidak mengajukan permintaan yang mustahil. Katanya, mereka memberikan peralatan lengkap, bahkan untuk peringkat rendah atau pemula, dan tidak ada kuota tugas khusus. Jika terjadi insiden, AI akan langsung menghitung dan memilih personil yang cocok, lalu mengirim mereka ke lokasi dalam tim yang terdiri dari minimal 3 orang. Kemudian Chentot berkata, "Katanya, kendaraan lapis baja dan pesawat ringan untuk transformasi pun disiapkan dalam jumlah banyak di setiap kota. Batasan yang diberlakukan hanya penalti penghapusan pendaftaran bagi mereka yang kurang memiliki kesadaran norma." Forte berkata, "Itu wajar dan kedengarannya sangat bagus." Lalu Butterfly DX berkata, "Justru lebih susah mencari alasan untuk tidak pindah." Setelah itu, Forte menatap Rover dan Black Spam yang sedang makan sandwich sambil berkata, "Kalau begitu, siapa yang akan mengurus Pochi?" Setelah itu, Black Spam berkata di dalam hatinya, "Akan menjadi sangat menarik. Padahal ini zaman di mana para pahlawan harusnya bersatu, tapi mereka justru saling menghancurkan. Baru didirikan beberapa tahun, tapi sudah mau tertelan oleh arus kekuatan baru. Mungkin serangan asosiasi monster kemarin ada gunanya juga, ya kan Pochi? Tapi, apakah kualitas unggul organisasi pahlawan Neo Heroes ini akan menjadi ancaman untuk kami?" Jawabannya tentu tidak. Pada dasarnya, manusia itu makhluk lemah. Sebagus apapun mereka terorganisir, tidak ada monster raksasa yang kalah dari sekumpulan semut. Sisi menakutkan asosiasi pahlawan adalah kedangkalan kesadaran norma, di mana mereka dengan mudahnya memberikan lisensi kepada monster-monster yang tidak boleh dibiarkan mengamuk seperti Tatsumaki atau Saitama. Dibandingkan hal itu, pahlawan baru yang dijinakan dan berkelakuan baik sama sekali tidak menakutkan. Sekarang, seluruh umat manusia terus-menerus mengalami stres. Organisasi baru itu mungkin akan meredakan ketegangan itu untuk sementara waktu, tapi melemahnya asosiasi pahlawan sebenarnya adalah kerugian bagi umat manusia. Tapi itu artinya justru menguntungkan bagi kami. Kalau kami sabar sambil makan makanan anjing, sepertinya kesempatan akan datang lagi. Setelah itu, Saitama muncul menghampiri Forte dan yang lainnya sambil membawa belanjaan yang dia beli di pet shop. Saitama berkata, "Tadi sekalian jalan-jalan, aku beli makanan anjing." Tapi saat dibuka, Butterfly DX terkejut karena merek yang dibeli Saitama berbeda dengan yang biasa dimakan Rover dan Black Spam. Butterfly DX berkata, "Astaga, makanan Pochi bukan yang ini. Harusnya pilih yang nutrisinya seimbang. Kau pasti pilih ini karena murah ya? Apalagi ini untuk anjing dewasa." Saitama berkata, "Pochi kan baru sekitar 4 bulan umurnya. Biarkan saja, kasih makan sana." Tapi Butterfly DX tidak mau memberikan makanan itu. Dia justru rela pergi untuk membeli makanan baru. Dia berkata, "Aku mau pergi beli makanan anjing sebentar. Kalau seperti ini sih dia tidak bisa diserahi tugas mengurus Pochi." Lalu Chentot berkata, "Mainan anjingnya juga sudah digigit hancur. Jadi tolong belikan yang baru." Setelah itu, Forte berbicara kepada Saitama dengan berkata, "Ngomong-ngomong, apa kau mendapatkan rekrutmen juga?" Saitama bertanya balik, "Kau ini sedang membicarakan apa?" Lalu tiba-tiba ada yang datang sambil berteriak, "Pahlawan kelas A, botak berjubah. Kami di sini untuk merekrutmu sebagai kandidat eksekutif kami." Melihat itu, Forte sangat terkejut. Dia berkata, "Serius? Saitama mendapatkan perlakuan setara eksekutif Neo Heroes?" Sementara Saitama hanya diam keheranan. Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 102. ライトカメラのさ旅こもあなたてく楽しさが始まるアニメの夢と漫画のスリルストーリーアニマンガってバイブスを感じてアニメの魔法一緒に乗ろう漫画のページがめくれて生き生きと旅に参加して私たちと共に